tim Persela Lamongan menghadapi Persik Kediri dari Stadion Surajaya Lamongan. Tommy Rifka, Kusnul Yuli. Mari ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh Tommy Rifka. Kita lihat bagaimana tadi Marcio Souza berusaha mengambil bola liar yang berada di dalam kotak penalti. Hamka Hamzah kali ini bagi Persik Kediri. Kusnul Yuli. Masih Kusnul Yuli yang menguasai bola. Lagi Min Raharjo. Belakang dia. Wow! Kali ini bola dikuasai oleh Marcio Souza. Sebuah tendangan dari Marcio Souza masih berada di atas gawang dari Marcus Harrison. Ya, sebuah kesalahan yang cukup fatal yang dilakukan oleh Legimin Raharjo. Dengan sedikit terkesan tergesa-gesa dan juga sedikit selebor untuk memberikan bola ke belakang. Dan juga di situ adanya seorang Marcio Souza, hanya saja tendangannya melenceng dari gawang Marcus Harrison. Masih ada Fabiano Beltrame menghasilkan sepak pojok pertama bagi Persik Kediri di babak kedua ini. Ronald Fagundes bersiap-siap. Sudah lakukan Ronald Fagundes. Masih dapat dikuasai dengan baik oleh Hoirul Huda. Marcio Souza kembali kali ini. Umpan maksudnya tadi kepada Alexander Robinson. Kembali lagi kali ini tekanan melalui Danilo Fernando. Sakti Sinaga. Legimin Raharjo merubah arah, dia berikan kepada Mahyadi Panggabean. Budi Sudarsono kembali kepada Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi Panggabean kali ini memberikan bola kembali kepada Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Gagal, kita lihat Danilo Fernando. Kali ini bola. Wow! Sebuah pelanggaran dari Danilo Fernando. Cukup keras kita lihat. Iya, kartu saya kira pantas jika Danilo Fernando diganjar kartu kuning. Karena memang pelanggaran yang dia lakukan, ya kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana dia tampaknya juga dengan sengaja mengambil kaki dari Robinson. Adanya juga kalau kita lihat ya, menurut catatan saya memang hampir di setiap pertandingan Danilo Fernando ini selalu mendapatkan kartu kuning, Bung. Dan saya kira ini juga merupakan sebuah kerugian sebenarnya pada saat pertandingan penting. Seandainya Persik membutuhkan tenaga seorang Danilo Fernando, ternyata dia harus berhadapan dengan hukuman akumulasi kartu. 22 kartu kuning dan 1 kartu merah telah diterima oleh Persik Kediri dalam 11 laga Jarum Indonesia Super League di musim ini. Cukup besar. Kurang lebih adalah 1 kartu keluar atau 2 kartu dalam 1 pertandingan. Sebuah statistik yang cukup mencengangkan bagi para pemain Persik Kediri dalam memperoleh kartu kuning. Ya, memang kompetisi berjalan cukup padat, Bung, ya. Artinya sangat memungkinkan atau sangat rawan pemain yang berlaga ini mendapatkan kartu kuning. Legimin Raharjo kembali. Patahkan tadi oleh Alex Robinson. Hamzah Reza kali ini menguasai bola, langsung melebar ke sektor sebelah kanan mencari pergerakan dari Ucok Batubara. Tidak siap tadi Ucok Batubara menerima umpan dari Hamzah Reza yang memang juga terlalu tinggi. Budi Sudarsono terus mendapatkan pengawalan dari FX Yanuar.
Kusnul Yuli kali ini menguasai bola. Sebuah tendangan dari Kusnul Yuli. Masih belum menemui sasaran. Ya, selain terlalu terburu-buru, kita lihat juga tendangan spekulasi yang tadi coba dilepaskan oleh Kusnul Yuli. Ini juga tidak ditata dengan baik. Kita lihat bagaimana tadi pemain ini, Kusnul Yuli, dalam situasi yang sebenarnya kurang menguntungkan untuk langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Lebaran dalam kembali kali ini bagi Persela Lamongan. Ya, ada koordinasi yang putus tampaknya dari Persik Kediri, Bu. Kita lihat bagaimana mereka juga menyia-nyiakan kesempatan tendangan bebas tadi, atau justru memberikan keuntungan bagi Persela Lamongan. Usep Munandar berikan bola kali ini kepada M. Robi. Hamka Hamzah kembalikan lagi kepada M. Robi. Mulai membantu penyerangan Hamka Hamzah. Kusnul Yuli. Masih Kusnul. Ini dia Andik Ardiansyah. Musim lalu memperkuat Pelita Jaya Purwakarta. Tendangan bebas kali ini bagi Persik Kediri. Sebuah posisi yang sangat diminati oleh Ronald Fagundes. Di sebelah kiri pertahanan dari Persela Lamongan. Ya, bagi pemain kidal seperti Fagundes, posisi ini tentunya memang sangat mengenakan, Bu. Artinya dia lebih bebas untuk menempatkan bola. Bagi seorang pemain kidal mendapatkan posisi tendangan di daerah seperti ini. Kita lihat kali ini Ronald Fagundes datar saja sebelum berbahaya. Alex Robinson, masih Alex Robinson, pelanggaran dia terhadap Legimin Raharjo. Kembali kali ini tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Persela Lamongan. Kembali Dewa kaki kiri Ronald Fagundes bersiap-siap melakukan sebuah tendangan bebas. Ada Sakti Sinaga, ada Danilo Fernando, begitu juga dengan Kusnul Yuli dalam kotak penalti kali ini. Ronald Fagundes ke tiang jauh dan peluang tentunya bagi Persik Kediri. Masih belum menemui sasaran tadi, sebuah scrimmage yang berada di depan gawang dari Khairul Huda. Kembali lagi kali ini kita lihat bola berusaha diambil tadi oleh Amsar Reza. Ya, sesuatu yang harus diwaspadai oleh anak Persik Kediri ketika mereka melakukan penyerangan, mereka juga harus berkonsentrasi dalam pertahanan. Kita ketahui dalam counter attack sering terjadinya peluang-peluang yang sangat baik didapatkan oleh kubu Persela Lamongan. Hamka Hamzah kali ini. Ronald Fagundes tadi. Kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Ya, lagi-lagi sebuah upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Persik Kediri gagal membuahkan hasil. Ini terjadi juga karena mereka terburu-buru. Kita lihat bagaimana Saktiawan tadi dalam posisi yang sangat tidak memungkinkan sebenarnya untuk bagi dia untuk melepaskan tendangan yang begitu akurat mengarah ke gawang dari Persela Lamongan. Usep Munandar berikan bola kepada Hamka Hamzah. Masuk itu tadi kepada Sakti Sinaga. Ada Tommy Rifka. Hasil rebut tadi. Kembali Usep Munandar. Hampir sama dengan awal-awal babak pertama tadi. Tempo permainan dikuasai oleh Persik Kediri.
Dan mereka juga menguasai jalan pertandingan dengan memainkan bola dari kaki ke kaki di daerahnya sendiri. Usai Munandar langsung saja berikan tadi kepada Budi Sudarsono. Lebaran ke dalam. Ya, kita lihat inilah dia super sub dari Persela Lamongan, Diki Firasat, pemain yang sudah mencetak gol 3 bagi Persela Lamongan. Sangat baik tadi menghentikan bola Hamka Hamzah. Dan kali ini dia melakukan overlapping. Masih Hamka Hamzah, kita lihat membawa bola. Masih Hamka Hamzah. Umpan yang cukup terukur tadi kepada Sakti Sinaga. Tapi belum bisa menembus pertahanan dari Fabiano Beltrame dan juga FX Januar. Ucok Batubara. Ya, sejauh ini juga kita belum melihat peran yang diperlihatkan oleh Mahyadi Panggabean yang biasanya tampil begitu memukau dari sisi sebelah kanan atau sisi kiri daerah penyerangan dari Persik Kediri. Demikian juga dengan Saktiawan Sinaga. Pun demikian dengan Budi Sudarsono yang tampaknya pada malam hari ini cukup sulit untuk bisa melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain dari Persela Lamongan. Dan juga kurang optimalnya penampilan pada malam hari ini Danilo Fernando. Iya, kita lihat juga ada kesan yang diperlihatkan dari seorang Danilo Fernando yang tampaknya mencoba untuk mengatur ritme permainan dari Persik Kediri. Hanya saja memang ada kesan lambat dalam mengatur tempo permainan. Sepak pojok kali ini bagi Persela Lamongan, ada sedikit miskomunikasi di barisan pertahanan. Ya, Diki Firasat, pemain yang pernah memperkuat Persikapas Pasuruan dan juga Persikabo, seorang sarjana dari FKOP UPI Bandung. Inilah dia Diki Firasat menggantikan M. Andik Ardiansyah, seorang pemain muda. Memang Diki Firasat dari beberapa statistik di Jarum Indonesia Super League 2008 lebih sering ditampilkan di babak kedua dan memang mendapatkan julukan Super Sub bagi Persela Lamongan dengan 3 gol yang ia cetak sejauh ini ke gawang Persita Tangerang dan juga ke Sriwijaya FC. Membuatnya juga menjadi pemain yang tampil ketika menjadi penentu kemenangan atas PSMS Medan ketika itu unggul 1-0 Persela Lamongan. Luar lapangan masih lebar ke dalam bagi Persik Kediri. Mahyadi Panggabean kali ini bersiap-siap. Sudah lakukan Mahyadi Panggabean kepada Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Kita lihat memang sejauh ini penampilan cukup baik ditunjukkan oleh FX Januar yang mematikan pergerakan Budi Sudarsono. Legimin Raharjo kali ini masih tekanan bagi Persik Kediri. Legimin Raharjo. Ya, dibuang saja bola memang karena masih ada seorang pemain yang masih meringis kesakitan yaitu Alex Robinson. Ya, terinjak tadi dia oleh Mahyadi dalam posisi tidak sengaja. Ya, antara terinjak atau diinjak ini, Bung. Para wanita yang membuat suasana lebih segar tentunya di Stadion Surajaya Lamongan. M. Robi kali ini menguasai bola bagi Persik Kediri. Masih M. Robi. Dorong saja kepada Hamka Hamzah. Langsung Hamka berikan tadi menuju kepada Sakti Sinaga. Ada Tommy Rifka. John Scarlett kembali meninggalkan lapangan permainan.
Memang ada sedikit faktor yang terlihat begitu jelas apabila pertandingan berlangsung di bulan Ramadan dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Memasuki menit ke-60, terlihat jelas para pemain memang terlihat kedodoran stamina-nya. Iya, dan saya kira ini sesuatu yang wajar, Bung ya. Karena memang dalam kondisi di mana para pemain ada yang menjalankan ibadah puasa, tentunya juga sulit untuk bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya, terutama dalam kondisi fisik yang tidak seperti biasanya, tidak seperti di hari-hari mereka melakukan pertandingan. Dan saya pikir di samping jadwal bulan puasa dan juga jadwal kompetisi yang cukup padat pada saat-saat bulan Ramadan ini juga cukup menguras stamina para pemain, saya pikir. Diki Firasa tadi. Lebar ke dalam kali ini masih untuk Persela Lamongan. Usep Munandar. Diki Firasa dari 7. Masih ada Mahyadi Pangabean. Legimin Raharjo kali ini. Langsung saja Legimin Raharjo memberikan bola kepada Budi Sudarsono. Ada Fabiano Beltrame. Cukup disiplin pertahanan anak-anak Persela Lamongan dan juga tidak mau mengambil risiko dengan sapu bersih melakukan bola-bola apabila datang dari serangan seorang klub Persik Kediri. Meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini bagi Persela Lamongan. Legimin Raharjo. Budi Sudarsono kembali kepada Legimin Raharjo. Umpan panjang kita lihat. Berusaha dikejar oleh Ronald Fagundes. Terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Hoirul Huda dan juga Persela Lamongan. Ronald Fagundes sudah mencetak 2 gol bagi Persik Kediri ketika mereka takluk dari Persib Bandung. Dan juga ketika mereka unggul 2-1 atas PKT Bontang. John Scarlett kali ini. Pemain yang masih setia membela Panji Persela Lamongan musim ini. Kali ini Diki Firasat. Hasil direbut tadi oleh Hamka Hamzah. Dan balik ke dalam bagi Persela Lamongan. Tommy Rifka, Jimmy Suparno, masih Jimmy Suparno. Gagal Jimmy Suparno tadi. Kusnul Yuli. Sakti Sinaga. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Alex Robinson atau juga Tommy Rifka. Iya, dalam situasi tertinggal 0-1 tentunya tidak ada pilihan bagi Persik selain mencoba untuk bermain lebih agresif, Bung. Bermain lebih terbuka walaupun dengan resiko mereka akan mendapatkan serbuan-serbuan balik dari Persela Lamongan. Tommy Rifka tadi berusaha menyapu bola tapi bola keluar menghasilkan sepak pojok bagi Persik Kediri. Ya, saudara, ini ada sebuah pergantian pemain kembali. Danilo Fernando bersiap-siap. Ya, Agus Susanto masuk menggantikan Usep Munandar. Ladi Agus Susanto, seorang pemain yang memang juga jarang ditampilkan oleh Arcan Yuri. Kembali FX Januar. Agus Susanto pemain yang baru masuk. Kita lihat hampir saja membentur tiang.
Kita lihat bagaimana Iya. seorang Agus Susanto hampir saja membuat sejarah dengan sentuhan pertamanya ketika tampil sebagai pemain pengganti, nyaris mencetak gol di malam hari ini. Ya, sebuah tendangan yang menurut saya juga cukup spekulatif yang dilepaskan oleh Agus Susanto. Ya, memang cukup pas ya, artinya cukup tepat yang dilakukan oleh Agus Susanto di saat staminanya masih full untuk mencoba melepaskan tendangan jarak jauh dengan kaki kirinya. Akan sangat menarik apabila terjadi sebuah gol Iya. dengan sentuhan yang pertama. Marcio Souza kali ini. Masih Marcio Souza kita lihat. Cukup egois kita lihat Marcio Souza. Sedikit egois yang dilakukan oleh Marcio Souza. Kita tahu ada beberapa pemain di kotak penalti. Ya, tapi Hanya terjadi saja terbentur. Iya, ada deflected tampaknya yang membuat arah bola menjadi melenceng. Hamzah Reza kali ini. Kembali kepada Marcio Souza. Dikejar oleh Alex Robinson. Masih Alex Robinson. Kerjasama dia dengan Diki Firasat. Masih Alex Robinson. Kita lihat memang Alex Robinson berusaha untuk memberikan umpan. Tapi memang tidak ada seorang pemain dari Persela Lamongan yang bersiap-siap menerima umpan dari Alex Robinson. Ya, dan marking yang dilakukan oleh Hamka Hamzah ini juga menyulitkan pandangan dari Alex Robinson untuk melepaskan umpan. Ya, kita lihat masih tergeletak Alex Robinson. Kita belum lihat apa yang terjadi pada Alex Robinson. Ya, sepertinya mengalami sedikit masalah dengan otot pahanya. Ya, kita lihat bagaimana Jimmy Sparno bercanda-canda dia dengan M. Robi. Kembali kali ini Marcio Souza bersiap-siap melakukan sepak pojok. Datar saja kita lihat berusaha melakukan scrimmage di depan kotak penalti atau depan gawang. Danilo Fernando kali ini. FX Januar. Ronald Fagundes. Umpan berikan kepada Agus Susanto. Hamka Hamzah berikan kembali kepada Agus Susanto. Pelanggaran dari Fabiano Beltrame menghentikan pergerakan Agus Susanto. Kartu kuning pertama bagi Persela Lamongan diberikan kepada Fabiano Beltrame. Ya, dengan masuknya Agus Susanto membawa dampak sedikit positif bagi tim Persik Kediri. Kita tahu dengan tenaga segar Agus Susanto dapat melakukan suntikan-suntikan dalam sistem penyerangan bagi tim Kediri. Kusnul Yuli bersiap-siap melakukan sepak pojok. Sudah lakukan Kusnul Yuli. Masih ada Fabiano Beltrame. Kali ini bola kita lihat. Robi. Sebuah tendangan salto. Peluang kembali. Masih membentur salah seorang pemain. Marcio Souza kita lihat dibayang-bayangi oleh Hamka Hamzah. Baik sekali kita lihat Hamka Hamzah melindungi bolanya dari kejaran Marcio Souza. Atau M. Robi tadi. Mulai terbuka permainan dari Persik Kediri. Ronald Fagundes. Agus Susanto. Sakti Sinaga. Oh, sayang sekali kita lihat tidak ada pemain Persik Kediri di situ, Bung. Semuanya tampaknya terpaku dengan pergerakan yang tadi dilakukan atau diperlihatkan oleh Ronald Fagundes. Lagi Mitra Harjo kepada Kusnul Yuli.
Seorang pemain masih tergeletak. Ya, kembali tampaknya adalah seorang Alex Robinson. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 atau 3 menit, problem yang sama dialami oleh pemain ini, Bung. Kita lihat tampaknya memang ada persoalan di otot paha pada Alex Robinson. Ditandu keluar lapangan Alex Robinson. Pemain yang musim lalu memperkuat Persikapas Pasuruan dan musim ini menjadi jenderal lapangan tengah dari Persela Lamongan. Sakti Sinaga berikan bola kepada Agus Susanto dan sebuah tendangan. Ya. 2 kali Agus Susanto tendangan yang membentur tiang dari gawang Hoirul Huda. Iya, sebuah setting yang sangat baik menurut saya. Kita lihat bagaimana sebenarnya Agus Susanto sudah membuat sebuah keputusan yang tepat untuk langsung mengarahkan bola ke gawang. Hanya saja tendangannya atau bola yang dia lepaskan masih mengenai tiang. Ya, kita juga ketahui Agus Susanto mempunyai salah satu pemain yang cukup kreatif dan mempunyai inisiatif yang cukup sangat tepat ketika melakukan tendangan ke arah gawang. 2 kali tendangan dari Agus Susanto. Iya, dan Menerpa dua-duanya membentur tiang, Bu. Sebelum beruntung, Agus Susanto akankah menjadi sebuah keberuntungan apabila ia melepaskan tendangan yang ketiga? Iya, bagi Persik tentunya harapan yang mereka inginkan adalah seperti itu. Berharap pada Agus Susanto. Ya, pelanggaran terhadap Danilo Fernando tadi. Danilo Fernando terlepas sepatu dari Danilo Fernando. Pemain juga pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan juga Petrokimia Gresik. Iya, saya pikir cukup keras yang pelanggaran yang dilakukan oleh Zainal Arifin, Bu. Ya. Kita lihat bagaimana dia Terlambat sebenarnya dia melakukan tackling. dia lebih condong untuk mengambil kaki dari Danilo Fernando karena bola sangat jauh sekali dari jangkauan kakinya. Ya. Dan sejatinya atau idealnya memang wasit memberikan kartu kuning dalam pelanggaran yang berbentuk seperti ini, Bung. Robi, Jimmy Suparno, Zainal Arifin kepada Ucok Batubara. Masih Ucok Batubara kali ini. Kembali lagi kepada Zainal Arifin. Ya, kita lihat kali ini Zainal Arifin menerima pelanggaran dari Sakti Sinaga. Saya harap pemain-pemain Persik Kediri harus lebih berkonsentrasi, Bung. Kita lihat beberapa kali dalam salahnya dalam teknik dasar yang sebuah passing, beberapa kali kita lihat beberapa kali adanya kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Kediri dalam sebuah passing ataupun pelanggaran di daerah-daerah garis 16. Kita lihat sebuah tendangan dari Fabiano Beltrame. Masih belum menemui sasaran. Hamka Hamzah kembali. Legimin Raharjo. Budi Sudarsono. Diki Firasat. Berusaha mengejar bola. Tanpa kompromi. Langsung saja M. Robi buang bola tersebut. Suatu keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh M. Robi.
Ucok Batubara akan melakukan lebaran ke dalam bagi Persela Lamongan. Kembali kepada Diki Firasat. Zainal Arifin. Kembali kepada Ucok Batubara. Danilo Fernando kembali. Melebar dia ke sektor sebelah kanan. Agus Susanto yang dituju. Ya, kita lihat kali ini pelanggaran dari Danilo Fernando terhadap Zainal Arifin. Iya, dua pemain yang tadi sempat terlibat pelanggaran. Dan kali ini giliran Danilo Fernando. Ya, tentunya ini sangat lain situasinya. Kita lihat bagaimana tadi Danilo Fernando yang sebenarnya sudah melompat lebih dulu. Ternyata harus menimpa badan dari Zainal Arifin. Ya, Kusnul Yuli dilanggar dia oleh Marcio Souza. Sangat berbahaya, Bung, kita lihat. Kalau saja tadi Hamka Hamzah sampai tidak berada atau gagal mengantisipasi kegagalan atau miss yang tadi dilakukan oleh Kusnul Yuli, ini akan berakibat fatal bagi gawang Persik Kediri. Marcio Souza kita lihat, masih Marcio Souza, masih Marcio kali ini melebar cukup baik. Tekanan kali ini dari Persela Lamongan. Oh, Sebuah penyelamatan dari Kusnul Yuli. walaupun kita lihat Marcus Horizon terlambat, Bung, untuk mengambil bola dari penyelamatan yang dilakukan oleh Kusnul Yuli. Ya, kali ini Sakti Sinaga, masih Sakti Sinaga kita lihat dalam kotak penalti. Sebuah placing dari Sakti Sinaga masih berada di atas mistar dari Khairul Huda. Ya, apabila bola diberikan ke Budi Sudarsono akan lebih baik, mungkin Bung, kita lihat. Tapi di situ ada juga pemain belakang dari Persela Lamongan dan menutup penglihatan dari seorang Saktiawan Sinaga. M. Yusuf masuk menggantikan Legimin Raharjo. Kita lihat memang pelatih Arcan Yuri mulai memasukkan wajah-wajah baru tentunya di babak kedua ini. Untuk memberikan sebuah warna baru tentunya. Untuk Iya. merubah permainan. Ya, setidaknya dengan adanya tenaga baru dari Persik Kediri yang diturunkan oleh pelatih Arcan Yuri, ini akan lebih menghidupkan permainan dari Persik Kediri. Hanya saja memang di saat tenaga baru ini masuk, tapi tidak disertai dengan kekuatan atau ketajaman di barisan depan yang sampai saat ini belum mampu memperlihatkan kemampuannya dalam mencetak gol. Baik itu Saktiawan Sinaga maupun Budi Sudarsono, ini juga tentunya akan berakibat sulitnya Persik mencetak gol guna mengejar ketinggalan mereka. Ya, kita juga lihat di sini betapa besarnya seorang Cristiano Gonzalez untuk tim Kediri. Dengan ketidakhadiran Cristiano Loco Gonzalez membuat lini penyerangan Persik Kediri sedikit pincang. Marcus Horizon sudah lakukan. Kembali kali ini para pemain dari Persik Kediri tadi melalui M. Yusuf. Ada Fabiano Beltrame. Ya, saya melihat juga Fabiano bermain sangat disiplin sekali, Bu. Kita lihat bagaimana dia tampil begitu lugas, begitu dingin dalam menghalau setiap serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persik Kediri. Juga tidak terpancing untuk ikut naik. Ya, kali ini kita lihat sebuah umpan kepada Marcio Souza dari Jimmy Suparno. Masih Marcio Souza kita lihat. Masih Marcio Souza. Hanya menghasilkan sepak pojok dari Marcio Souza berusaha untuk melewati Mahyadi Pangabean. Ya, sebenarnya Charles Putirai masuk menggantikan Tobi Rifka. Memang ini adalah sering pergantian yang dilakukan oleh Coach M. Basri.
menukar Tommy Rifka dengan Charles Putirai. Pikir suatu keputusan yang cukup membingungkan buat pelatih Embasri. Kita tahu Charles Putirai mempunyai kapasitas juga cukup baik sebagai pemain dan juga Tommy Rifka. Masih menghasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Masih Marcio Souza yang bersiap-siap melakukan sepak pojok. Mendatar kali ini. Iya, lagi-lagi ya, kurang sempurna sepak pojok yang dilepaskan oleh Marcio Souza. Charles Putirai. Tenaga baru yang masuk di babak kedua ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Sebelum menemui rekan-rekannya untuk memotong bola dari Charles Putirai tadi. John Scarlett kepada Charles Putirai. Diki Firasat. Dorong dia. Ucok Batubara kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza kembalikan lagi kepada Ucok Batubara. Umpan kali ini cukup baik. Peluang dan gol! Iya. Sebuah skema yang sangat baik dari Persela Lamongan dan membuat super sub Diki Firasat mencetak gol yang keempat dan berubah kedudukan menjadi 2-0. Persela Lamongan unggul atas Persik Kediri. Sebuah gol yang berdiri terbuat dari sistem penyerangan yang sangat baik. Di situ crossing dari Agusti Batubara dan sangat dimanfaatkan sangat baik oleh Diki Firasat. Ini gol keempat bagi Diki Firasat di mana dia sebagai pemain pengganti, Bung. Ya, kita juga melihat bagaimana pergerakan dari Diki Firasat. Dengan jeli dia menempatkan bola ke sudut sebelah kiri di saat Marcus Horizon ini justru bergerak ke kanan, Bung. Kita lihat bagaimana lini pertahanan dari Persik Kediri ini juga dapat dengan mudah ditembus oleh pemain-pemain dari Persela Lamongan. Sebuah situasi yang tentunya makin menyulitkan Persik Kediri untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Di saat mereka begitu sulit mencetak gol, di saat mereka begitu sulit menembus daerah pertahanan dan menyusun skema kerjasama yang baik di antar lini. Moral Fagundes berusaha untuk mencari celah. Sebuah gol yang tentunya mematahkan semangat bagi anak-anak Persik Kediri. Gol kedua di menit ke-81. Kita tahu kedisiplinan dari pertahanan tim Persela Lamongan. Inilah Diki Firasat. Harus menerima kartu kuning karena dia tadi melepas Iya. kostumnya. Sebuah selebrasi yang cukup emosional tadi dari seorang Diki Firasat yang semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang super sub. Dan saya pikir seorang Diki adalah seorang pemain yang harus membaca permainan yang sebelum diturunkan. Sebab beberapa kali dia diturunkan sebagai pemain inti dan dia tidak mencetak gol pada saat itu. Tapi ketika dia dijadikan pemain pengganti, dia selalu mencetak gol. Bola kali ini tekanan, masih ada Charles Putirai melakukan intercept bola kali ini Marcio Souza. Kita lihat memang berkali-kali Persela Lamongan mengandalkan serangan balik untuk memberikan tekanan kepada Persik Kediri. Sejauh ini mereka telah berhasil memporak-porandakan pertahanan Persik Kediri melalui serangan balik yang cepat. Gagal tadi Diki Firasat. Masih Ucok Batubara kali ini. Ya, kita juga melihat bagaimana lemahnya koordinasi antara M. Robi dengan Hamka dalam mencoba untuk memarking atau menghentikan pergerakan pemain-pemain Persela. Ya, kembali gagal. Kita lihat bagaimana upaya
penyerangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persik Kediri. Lah dia Wawan Widiantoro bersama Haryanto juga menjadi dua pemain yang masih tersisa dari skuad juara di tahun 2003. Kala itu ditangani oleh pelatih Jaya Hartono. Di musim pertamanya dalam laga divisi utama langsung meraih gelar juara. Wawan Widiantoro kita lihat. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Jimmy Suparno. Ya, kita lihat sudah bersiap-siap melakukan sebuah shooting. Wawan Widiantoro. Apabila hari ini tidak ada gol yang merobek gawang Hoirul Huda, menjadikan 450 menit gawang dari Hoirul Huda tidak kebobolan. Ya, yang pasti juga jika Persela Lamongan mampu memenangkan duel ini, Bung, maka mereka akan langsung bertengger di puncak klasemen sementara Jarum Indonesia Super League, menggeser posisi dari Persija Jakarta. Dan juga mempertahankan rekor belum terkalahkan di kandang sendiri, Bung. Iya, Cukup banyak rekor yang akan diraih oleh Persela Lamongan apabila mereka terus bisa memanfaatkan atau juga mempertahankan kemenangannya. Kembali kali ini pelanggaran terjadi. ya kesempatan kembali diperoleh oleh Ronald Fagundes. Apakah kali ini dia mampu? Ya, kita lihat terjadi. Ya. Ya, ada sebuah gol terjadi. Dan kita lihat apa yang terjadi. Wow, ternyata sebuah pelanggaran dan juga sebuah offside telah terjadi terlebih dahulu. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, ada pelanggaran tampaknya di sana. Atau memang sebelumnya telah terjadi offside, kita lihat. Yang pasti masih diselamatkan gawang dari seorang Hoirul Huda. Saya pikir sudah terperangkap sebuah offset dari Wawan. Widiantoro. Kita lihat Hamka Hamzah masih menerima perawatan dari tim medis. Sementara ini El Amania tidak henti-hentinya mereka menari untuk memberikan dukungan kepada Persela Lamongan yang memang tampil cukup baik sejauh ini dalam Jarum Indonesia Super League. John Scarlett tadi berikan bola kepada Marcio Souza. Offside, Diki Firasat. Ya. Penyesalan dari seorang Diki. Apabila bola dilepaskan dan kita lihat adanya seorang pemain gelandang muncul dari belakang, maka tidak akan terjadi offset dan itu akan memberikan sebuah peluang emas bagi Persela Lamongan. Fabiano Beltrame tadi tanpa kompromi. Hamka Hamzah. Ronald Fagundes kali ini. Masih Ronald Fagundes. Ada Amsar Reza dan juga Charles Putirai. Oh, Zainal Arifin dan juga Hamka Hamzah. Masih Hamka Hamzah. Ronald Fagundes. Baik-baik ini oleh Charles Putirai. Ya, Agus Susanto kali ini. Masih ada Jimmy Suparno. Cukup disiplin pertahanan dari tim Persela Lamongan, Bung. Lihat cukup sulit untuk ditembus dari anak-anak bagi anak-anak Kediri. Ya, kerjasama kali ini Kusnul Yoli
Kita lihat melakukan placing, masih berada di atas mistar dari Hoirul Huda. Sebuah place yang kurang jelas maksudnya. Iya, 2 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Kita lihat bagaimana kesempatan bagi Persik Kediri kurang dari 2 menit untuk bisa menyamakan kedudukan. Sementara ini juga masih ada waktu bagi Persela Lamongan. Untuk mempertahankan keunggulannya. Wawan Widiantoro yang diplot menjadi penyerang bagi Arcan Yuri. Gusnul Yuli kembali. Agus Susanto, masih ada Charles Putirai. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri, Wawan Widiantoro. Kembali Agus Susanto. Ya, kita lihat sebuah miskomunikasi yang tadi diperlihatkan oleh Wawan. Jadi maksudnya mencoba untuk membuka serangan melalui sisi sayap. Charles Putirai. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando kali ini. M. Yusuf. Ronald Fagundes. Hamka Hamzah. Kembali kali ini M. Yusuf. Masih M. Yusuf. Kita lihat sebuah tendangan. Masih mengenai John Scarlett. Halo tadi oleh John Scarlett. Ya, wasit Mardi telah meniupkan peluit yang menandakan rekor kembali diraih oleh Persela Lamongan. Masing-masing mereka berhasil meraih poin penuh dan tidak terkalahkan di Stadion Surajaya setelah 2 gol dari Marcio Sosa.